Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan membahas topik yang masih melanjutkan dari pertemuan yang lalu terkait bahaya, karena di tempat kerja begitu banyak bahaya yang harus coba kita kenali sehingga kita mampu mengetahui potensi-potensi apa saja yang hadir atau yang ada di tempat kerja kita, sehingga kita mampu melakukan kontrol atau melakukan tindakan sehingga di tempat kerja kita selalu dalam kondisi yang memberikan keselamatan. Kemudian pekerjaan kita juga bisa diselesaikan dengan aman, sehingga apa yang menjadi program atau tujuan dari pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan juga tentunya memberikan keuntungan bagi si perusahaan atau pemilik usaha. Oke, karena jenis bahaya itu banyak, maka kita harus juga selalu memiliki panduan untuk bisa mengidentifikasi satu persatu dari aktivitas tempat kerja kita. Hari ini kita membahas terkait jenis bahaya yang ada di lingkungan kerja. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang nanti kita bahas atau catatan yang nanti kita buat, tentunya ada pesan-pesan yang harus saya sampaikan juga supaya untuk sebagai pengingat diri saya sendiri khususnya, kemudian untuk rekan-rekan yang bisa diterapkan di tempat kerja. Oke. Ketika di aktivitas pekerjaan juga banyak hal yang dihadapi, baik dihadapi dengan peralatan ataupun dengan rekan-rekan kerja kita, dan perlu disampaikan juga kepada mereka bahwa selalulah atau upayakanlah bahwa kita selalu belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri, karena tidak ada manusia yang sempurna apapun itu. Jadi selalu berusaha mengoreksi diri akan hal-hal, tidak semuanya pengalaman kita punya, kemudian waktu untuk menjalani semua aktivitas juga kita tidak punya semua. Akhirnya kita harus mau dengan rendah hati bisa mengoreksi diri sendiri untuk bisa lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita mengoreksi orang lain itu tidak butuh belajar ya, biasanya karena egoisme ataupun hal-hal di dalam diri kita yang memang memiliki sifat negatif sehingga begitu mudah untuk mengoreksi orang lain. Jadi itu untuk pertemuan kali ini, sedikit pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa selalu saya ingat dan untuk memperbaiki diri saya sendiri. Barangkali kalau nanti digunakan untuk orang lain, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik ya, hari ini kita seperti yang sudah disampaikan, kita masih belajar terkait hazard, bahaya, karena ketika dibayar mahal karena mampu untuk mengidentifikasi bahaya, kemudian menentukan kontrol apa yang harus dilakukan. Ya, kita tulis, masih peralatannya masih sama, ada pena, ada kertas, ya. Nanti silakan teman-teman juga lakukan yang seperti biasanya dengan membiasakan menulis. Ya, hazard seperti biasa saya tulis ya. Hazard bahasa Indonesianya itu bahaya. Ya, hazard bahaya, saya garis bawah untuk fokusnya pada lingkungan ya. Artinya bahaya yang sumbernya dari lingkungan tempat kerja kita. Lingkungan atau enviro. Ya. Kalau kita bahas ya, karena banyak sekali aspeknya, saya hanya membagi hanya dua saja. Membagi dua, yang pertama ini karena kondisi alam, artinya faktornya dari faktor alam ya, dari faktor alam. Ya.
Dari faktor alam kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentunya kita harus memperhatikan area pekerjaan kita itu terkait dengan penerangan. Penerangannya buruk atau berlebihan. Ya. Penerangannya buruk atau juga bisa berlebihan. Penerangan buruk atau berlebihan. Berikutnya terkait dengan aktivitas pekerjaan dengan lingkungan kerja, suhu rendah atau berlebih. Ya. Suhu rendah atau juga berlebih. Nah, berikutnya adalah area tempat yang dikerjakan sekarang adalah area basah atau kering atau berair. Ya. Jadi area itu basah atau berair, kering, tidak ada masalah ya. Oke. Ada juga dari sisi kondisi ya. Kondisi angin. Kondisi angin ataupun area berdebu ya. Kemudian ada lagi potensi dari petir ya. Ada nggak potensi dari petir? Potensi petir ataupun mungkin bisa gempa atau juga bisa banjir ya. Selain banjir, itu juga barangkali ada potensi tsunami atau lain-lain. Mungkin juga bisa dipertimbangkan area pekerjaan kita di atas air ya. Kita lihat dulu area kerja kita di mana. Area di atas air. Atau mungkin di area remote area ya, yang barangkali aksesnya juga sulit. Area kerja di hutan misalkan. Nanti faktor dari lingkungannya juga berbeda ya. Oke, ini dari faktor alam. Nanti kalau ada yang lain, silakan nanti ditambahkan. Ya. Oke, berikutnya coba saya bagi berikutnya ya. Ini dari faktor teknis alam, tetapi dari lingkungan kerja, tetapi dari faktor teknis ya. Faktor teknis. Bisa karena kebisingan ya, area kerja yang dekat dengan area kebisingan. Berikutnya ada juga area kerja dengan kondisi bahwa untuk housekeeping-nya
buruk ya. Housekeeping buruk ataupun dengan kondisi sanitasi ya. Atau hygiene ya. Nah, ini untuk faktor teknis. Bisa juga karena area itu mudah terbakar ya. Area yang mudah terbakar. Bisa juga area kerja kita adalah area bekerja di ketinggian misalkan. Nah, atau di ruang terbatas. Nah, ini beberapa faktor dari lingkungan kerja ya. Jadi sumber dari bahaya di lingkungan kerja. Saya tambahkan dan lain-lain. Nah, kita juga kenal yang namanya ada faktor bahaya ya. Faktor bahaya nanti akan juga dibahas. Nanti ada faktor ini kan sumbernya ya, sumber-sumber hadirnya bahaya ya. Jadi kemarin sudah dibahas beberapa ya sumbernya. Kemudian nanti ada juga faktor-faktor bahaya ya. Nanti bahasan sendiri ya. Faktor-faktor bahaya. Nanti ini juga dipelajari secara khusus di K3 lingkungan kerja. Karena K3 itu luas sekali ya. Oke, nanti dikenal dengan ada faktor fisika. Oke, kemudian ada faktor kimia ya. Ada juga faktor biologi. Kemudian yang keempat ada faktor ergonomi. Ada juga dari faktor psikologi. Nah, ya. Yang nanti untuk kaitan dengan ini ya, dengan faktor-faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya, nanti dibahasnya di K3 lingkungan kerja karena ini nanti ada kebutuhan yang pertama adalah pengukuran ya. Nanti ada pengukuran. Kemudian ada pengendalian ya. Ada pengukuran dan pengendalian untuk faktor-faktor ini ya. Oke. Ini untuk hazard dari lingkungan tempat kerja kita ya. Jadi ada sumber yang bisa menimbulkan kerugian pada saat kita bekerja yang sumbernya dari lingkungan kerja. Jadi tidak semuanya signifikan ya. Tentunya di setiap lingkungan kerja, aktivitas pekerjaan itu punya potensi bahaya yang dominan ya.
Mungkin dominannya dari peralatan atau dominannya dari lingkungan kerjanya ya. Nah, ini nanti diidentifikasi. Ini adalah bentuk-bentuk dari potensi bahaya yang melanjutkan dari yang kemarin. Nah, kemudian karena bahaya itu adalah salah satu interaksi ya, interaksi dari beberapa atau dari terlepasnya energi, karena nanti ada juga dari proses energi dan kecelakaan, ada konsep energi, maka kita juga butuh mengetahui jenis-jenis energi yang ada di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan yang itu bisa menimbulkan kecelakaan atau kerugian ya. Nah, coba nanti kita uraikan sedikit ya. Nanti ini jenis energi ya. Tempat kerja, area kerja yang memiliki jenis energi. Jadi di tempat kerja itu punya berbagai atau beragam jenis energi. Nanti dilihat kondisinya di tempat kerja. Nah, saya tuliskan di sini di sampingnya saja supaya bisa satu kertas ya. Jenis energi yang ketika ini tidak terkontrol, maka tentunya akan berinteraksi dengan sesuatu yang tidak dikehendaki ya. Nah, contoh satu ada gravitasi ya. Energi gravitasi. Dari kita lahir sampai barangkali nanti ketemu dengan akhir zaman yang namanya gravitasi tetap selalu ada ya. Nah, karena itu harus diantisipasi barangkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kaitannya dengan meletakkan barang di atas ketinggian ataupun dengan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan energi gravitasi ini berpotensi untuk memberikan kerugian. Oke, kemudian ada bising dan getaran ya. Ada juga energi dari kimia. Kimia, proses-proses kimia yang menyebabkan atau hasil dari proses kimia itu berupa energi ya. Mungkin berupa energi ledakan ataupun yang lain ya. Nah, ada juga kita harus kenal energi listrik. Nah, contoh misalkan kita menggunakan kabel yang beraliran listrik ya. Jadi ketika ada sambungan yang kemudian tidak baik atau kabel yang terkelupas, artinya energi itu akan keluar ya, akan keluar dari bariernya. Sehingga itu yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang yang terkena ataupun mungkin peralatan yang teraliri listrik ya. Nah, ada juga dari sisi mekanikal ya. Mekanikal. Ataupun ada thermal. Begitu juga ada tekanan ya. Nah, selain tekanan juga ada energi radiasi. Oke. 9 itu mikrobiologis ya. Nah, ini setidaknya ada 9 jenis energi yang wajib kita ketahui ketika nanti bekerja di area pekerjaan ya. Jadi ini kita harus paham nih. Mungkin inilah yang bisa menyebabkan pekerja kita mengalami kecelakaan ya. Jadi ada energi. Nah, kalau sedikit konsepnya ya seperti biasa ya. Nah, saya ambil ya. Oke.
Jadi kalau di konsep energi, secara singkatnya, misalkan ada energi ya. Nah, energi, kemudian tentunya ini untuk digunakan sebagai alat untuk aktivitas, maka ini akan diberikan barrier ya. Kalau listrik misalkan energi listrik yang diberikan barrier dalam bentuk kabel ya. Kabel pembungkus kabel ini namanya barrier. Nah, jadi energi yang ada di dalam bisa kita gunakan karena apa? Karena ini diselimuti atau dikontrol oleh barrier. Mungkin kalau ini listrik, ya ini bentuknya bisa kabel ya, contoh-contohnya gitu. Nah, ini yang masih dalam kondisi aman. Nah, kalau dalam kondisi misalkan ini energi, kemudian bariernya ini dalam kondisi pecah ataupun ini terekspos ya, artinya energi ini keluar, kemudian dia memapar ya, paparan pada manusia ataupun benda. Nah, inilah yang disebut dengan insiden ya. Jadi terlepasnya energi yang tidak dikehendaki yang kemudian dia mempengaruhi atau menimpa manusia atau benda ya. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan ada kabel yang putus atau terkelupas, kemudian di dalamnya masih ada aliran listrik, kemudian paparan dari kabel yang terkelupas itu mengenai manusia, maka itu bisa terjadi insiden ya. Jadi konsep energinya secara sederhana seperti itu. Barangkali nanti bisa dijelaskan secara detail di session yang berikutnya ya, supaya videonya nggak panjang-panjang. Oke ya, baik, barangkali itu saja untuk session kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sedikit-sedikit dipelajari supaya kita juga mudah untuk memahami ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan gambaran pembelajaran ya, sedikit banyak lah dari catatan yang sudah dibuat ya. Untuk materi-materi yang lebih banyak, kemudian yang lebih komprehensif, teman-teman juga bisa cari referensi yang lebih banyak ya, karena di video-video di konten-konten rekan-rekan mentor-mentor yang lain juga sudah bagus-bagus, yang pastinya akan disesuaikan dengan pengetahuan dari rekan-rekan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, kemudian masih terus semangat belajar. Jangan lupa dibagikan ke rekan-rekan jika memang ini memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.